Suatu sindrom akut reversibel yang diakibatkan oleh kenaikan tekanan darah yang secara mendadak, sehingga dia melalui batas atas dari autoregulasi otak. Terjadi pada kondisi-kondisi yang kalau pada pasien itu tidak memiliki tekanan darah tinggi, biasa dia normal tensinya, dengan tensi yang mendadak menjadi 160 per 100 mm Hg itu sudah menyebabkan ensefalopati hipertensi. Tapi pada pasien-pasien yang biasa mengalami hipertensi, membutuhkan tensi yang lebih tinggi lagi untuk mencapai terjadinya ensefalopati hipertensi, yaitu tekanan arteri rata-rata mencapai 200 sampai 223 mm Hg. Terjadi pada individu usia pertengahan dengan riwayat hipertensi kronis yang tidak terkontrol dan telah menghentikan sendiri pengobatannya. Jadi artinya minum obat darah tingginya tidak tidak rutin. Jadinya suka-suka pasiennya aja. Kalau pusing minum obat tensi, kalau nggak pusing nggak minum obat. Kalau sakit kepala minum obat tensi, kalau nggak sakit kepala nggak minum obat gitu. Maaf Dan dokter, ensefalopati hipertensi termasuk salah satu kegawat daruratan medis, maaf dokter, ya. PPT-nya belum tampil Kenapa? dok, PowerPoint-nya belum tampil, Ini belum belum kelihatan? belum dok, Kelihatan kan? Kelihatan? belum dokter, masih kayak di Belum file kelihatan? manager gitu dok. Ini kelihatan? Sudah dok, sudah dokter. Udah kelihatan. Oke, sebentar ya. Sebentar, sebentar. Ini kelihatan ya? Iya dok, sudah dok. Oke, baik. Nah, jadi hipertensi ensefalopati itu adalah suatu jenis kegawat daruratan ya. Terjadi pada individu usia pertengahan dengan riwayat hipertensi kronis yang tidak terkontrol dan telah menghentikan sendiri pengobatan antihipertensinya. Lalu dia termasuk salah satu kegawat daruratan medis yang disebabkan oleh kenaikan tekanan darah yang berat dan mendadak. Menurut JNC7, hipertensi diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Satu normotensi atau normal, itu kalau tensi sistoliknya itu 120, diastoliknya 80. Prehipertensi itu 120 sampai 139. Diastoliknya 80 sampai 89. Lalu hipertensi stage 1 itu di atas 140 sampai di bawah 159. Diastoliknya 90 sampai di bawah 100. Kalau yang hipertensi stage 2 itu tensinya lebih dari sama dengan 160 sistoliknya. Diastoliknya lebih dari 100 mm Hg. Tensi ensefalopati ini gejalanya apa sih? Satu, nyeri kepala. Yang kedua, penurunan kesadaran. Yang ketiga, kejang. Yang keempat, yang pasti ada tekanan darah tinggi. Lalu terjadi panangan kabur, mual, muntah, dan terjadi progresnya sekitar 24 sampai 48 jam. Pemeriksaannya apa aja yang harus kita lakukan? Satu, lab darah rutin, periksa ureum kreatinin, gula, dan juga elektrolit. Serta kita anamnesis pasiennya. Kita anamnesis, gimana awal mula kejadiannya, apakah dari riwayat darah tinggi atau enggak, apakah pasiennya ada minum obat darah tinggi yang tidak rutin, yang tidak terkontrol, yang dia menghentikan sendiri obat darah tingginya atau enggak. Lalu kita periksa EKG, serta pemeriksaan fisik dan juga CT scan kepala. Anamnesisnya ini apa aja sih? Kita melihat ada riwayat tekanan darah tinggi atau enggak, tidak rutin mengkonsumsi obat kalau ada keluhan aja seperti sakit kepala atau pusing atau nyeri tengkuk. Terus gemar mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi garam dan lemak. Serta jarang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Pemeriksaan yang harus kita lakukan adalah satu, pemeriksaan neurologi umum. Yang kedua, pemeriksaan tekanan darah di kedua lengan. Yang ketiga, mempalpasi atau meraba denyut nadi di keempat ekstremitas.
ekstremitas tangan kanan dan ekstremitas kaki kanan dan kaki kiri. Lalu kita mendengarkan ada bruit atau enggak di pembuluh darah besar, ada bising jantung atau enggak, dan kita lakukan fundoskopi. Dari hasil pemeriksaan fundoskopi, biasanya kita melihat ada perdarahan retina atau enggak, ada papila edema atau enggak, dan melihat tanda retinopati hipertensi berat. Lalu pada pemeriksaan lab darah, di sini adalah kita melihat ada leukosit meningkat. Kenapa sih? Karena terjadi peregangan mekanis dan peningkatan kadar angiotensin 2 sehingga menyebabkan pelepasan sitokin yang proinflamasi. Lalu dia akan memanggil leukosit. Memanggil leukosit menyebabkan leukosit meningkat dari hasil pemeriksaan lab darah sehingga terjadi mengaktifasi inflamasi. Lalu meningkatnya level katekolamin atau aktivitas sistemik saraf simpatetik sehingga terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, di sini ya, penanganan ensefalopati hipertensi adalah penurunan tekanan darah yang tidak dianjurkan secara agresif, tapi harus dilakukan secara bertahap karena dapat menyebabkan iskemia. Antihipertensi harus digunakan secara hati-hati pada target aman tekanan darah, yaitu kurang lebih 160 per 100 mm Hg atau 20% dari penurunan MAP. Dan penurunan tekanan darah bertahap sampai ke normal dalam waktu 48 sampai 72 jam. Jelas ya? Antihipertensi apa ya sih yang dibolehkan yaitu natrium nitroprusid secara IV 0,5 sampai 0,8 mg per kilogram berat badan, golongan kalsium channel blocker atau beta adrenergic blocker IV, agen antihipertensi long acting seperti ACER yang dapat dimasukkan setelahnya, hindari obat kerja sentral seperti metildopa atau klonidin, hindari penggunaan nitrat karena dapat menurunkan aliran darah serebral dan meningkatkan tekanan intrakranial. Nah, prognosisnya gimana nih? Take home message-nya adalah penurunan tekanan darah tidak dianjurkan dilakukan secara agresif. Satu, yang kedua, penanganan yang lambat bisa menyebabkan komplikasi seperti status epileptikus, koma, atau bahkan kematian. Prognosisnya sudah dari riwayat kencing manis, sakit jantung, stroke, atau memang sudah hipertensi yang sangat menahun. Lalu prognosis baik kalau tekanan darah ini di terapi secara tepat dan adekuat. Diagnosis secara cepat, tepat berdasarkan anamnesis, fisik, dan pemeriksaan penunjang. Patofisiologi patofisiologi ensefalopati hipertensi ada dua. Satu adalah reaksi autoregulasi yang berlebihan atau the overregulation theory of hypertension. Dan yang kedua adalah kegagalan autoregulasi atau the breakthrough theory of hypertensive. Berikut adalah patofisiologi ensefalopati menurut teori yang pertama, yaitu ensefalopati hipertensi akibat reaksi autoregulasi. Yaitu terjadi kenaikan darah yang mendadak, yang menimbulkan reaksi vasospasme arteriol yang hebat disertai penurunan tekanan darah, terjadi penurunan aliran darah sehingga terjadi iskemia. Lalu terjadi vasospasme dan iskemia yang akan menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler, nekrosis fibrinoid, dan perdarahan kapiler yang selanjutnya mengakibatkan kegagalan sawar darah otak. Lalu teori yang kedua adalah terjadi tekanan darah yang melampaui tekanan darah tinggi yang melampaui batas regulasi
dan mendadak menyebabkan ya. Slide-nya nggak jalan, dokter. Ya, Dek. Slide-nya nggak jalan, Ini dokter. kelihatan? Masih di tempat Ini yang kelihatan? tadi. Ini Izin kelihatan? dokter, izin dokter ini slide-nya masih di patofisiologi encephalopati, hipertensi dok. Oh, oke. Ini oke. Kelihatan? Nggak jalan, nggak jalan dok. Ini kelihatan? Ini kelihatan PPT, nggak? PPT-nya nggak jalan dok. Yang di dokter slide-nya yang Take home keberapa? message-nya kelihatan? Nggak kelihatan dok. Yang di saya slide ke-12. Slide ke-11. Di sini masih patofisiologi Oke. encephalopati hipertensi yang dua cabang itu dok. Bentar ya. Oke. Ini kelihatan? Kelihatan jalan? Tidak, tidak jalan dok. Masih yang patofisiologi encephalopati itu. Oke, oke, sebentar ya. Bentar. Ini kelihatan? Ini kelihatan? Ini kelihatan nggak, Dek? Terlihat dok. Lihat, dok. Ini Terlihat dok. kelihatan? Sudah dok. Terlihat dok. Terlihat dok. Kelihatan ya? Oke. Ini kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Terlihat Iya dok. dok. Halo? Sudah dok. Kelihatan ya? Baik, sudah ya. Kalau gitu saya nggak usah end slideshow ya, takutnya nanti nggak bisa dirubah lagi ya. Ya, dok. Jadi ini ada dua teori patofisiologi ensefalopati hipertensi, yaitu reaksi atau regulasi yang berlebihan. Yang kedua adalah kegagalan autoregulasi. Yang pertama adalah tadi patofisiologi ensefalopati akibat dari autoregulasi yang berlebihan, yaitu penyebabnya adalah dia terjadi peningkatan tekanan darah yang mendadak sehingga menyebabkan reaksi vasospasme dari arteriol yang hebat disertai penurunan aliran darah otak dan iskemia. Lalu terjadi vasospasme dan iskemia yang akan menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler, lalu nekrosis dan fibrinoid serta perdarahan kapiler. Yang selanjutnya mengakibatkan kegagalan sawar darah otak sehingga dia menimbulkan udem atau bengkak di otak. Lalu teori yang kedua yaitu kegagalan autoregulasi. Bagaimana ceritanya kegagalan autoregulasi? Terjadi tekanan darah tinggi yang melampaui regulasi dan mendadak menyebabkan kegagalan autoregulasi sehingga tidak terjadi vasokonstriksi tetapi malah justru terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi yang awalnya terjadi secara segmental
tetapi akhirnya menjadi diffuse. Sehingga permeabilitas segmen endotel yang dilatasi terganggu. Sehingga menyebabkan ekstravasasi komponen plasma yang akhirnya menimbulkan udeme otak. Sehingga terjadi hipertensi ensefalopati, yaitu sakit kepala, mual, muntah, kejang, perubahan status mental berupa penurunan kesadaran, mengantuk. Jelas ya? Halo? Halo? Ya dok, Halo? ya dokter, Jelas, Dek? Jelas. jelas dok. Jelas ya? Oke. Nah, jadi pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi, itu jangan diturunkan secara mendadak karena dia berbahaya. Harus diturunkan secara bertahap. Dari sini ada yang mau tanyain nggak? Jadi ini ya, Izin dokter. ensefalopati hipertensi dia adalah suatu sindrom akut. Ya, Izin bertanya dokter. Apabila ya, Dek? izin bertanya dok, kalau Oh, misalnya pasien itu sistoliknya berada eh, di atas normal, misalnya dia ada di prehipertensi, tapi dia itu diastoliknya eh sorry, sorry, salah. Dia sistoliknya normal, ada misalnya 110, tapi diastoliknya itu ada di prehipertensi gitu dok, di antara 80 sampai 90. Sebenarnya itu pasien masih bisa dikatakan dia itu prehipertensi atau normal dok? Terima kasih dokter. ya bagus sekali Pelami. Eh, hipertensi itu tadi kan sesuai dengan JNC ya, sesuai dengan JNC ini. Nah, jadi ada tidak ada salahnya kita mengconvert tensi ulang itu di keempat ekstremitas. Ini. Nah, tolong diperiksa tensi ulang. Nah, pengukuran di tekanan kedua lengan. Jadi kalau misalnya yang sebelah kanan itu 110, bawah tadi berapa deh? 80 sampai 90 itu masih bisa kita bilang dia belum hipertensi. Tapi kita cek ulang di tangan yang satunya lagi. Ada nggak perbedaan? Itu satu. Yang kedua bisa jadi pasiennya habis aktivitas atau habis bergerak atau melakukan aktivitas berat langsung ditensi. Jadi ada baiknya pasien-pasien yang mau dilakukan tekanan darah, pengukuran tekanan darah itu harus dalam kondisi satu tenang. Kedua tidak boleh cemas. Ketiga harus sudah istirahat. Jadi jangan dia baru habis lari langsung ditensi, pasti tinggi. Atau yang kedua baru habis bergerak, habis jalan langsung ditensi, pasti tinggi. Terus yang ketiga kalau bisa pasiennya posisi tenang duduk atau tiduran kalau ada bed pasien. Tapi kalau nggak ada bed pasien, kalau ada tempat duduk, duduk pasiennya. Jangan sambil berdiri. Jadi pasien baru datang nih ke tempat kalian, misalnya ke tempat klinik kalian atau ke rumah sakit kalian, duduk dulu. Kalau ada bed pasien, tiduran dulu. Selama 10 sampai 15 menit agar kondisi pasiennya stabil. Dan tidak boleh dalam kondisi cemas. Cemas atau emosi. Misalnya dia habis marah-marah, atau habis menangis, atau habis berbicara. Ya, tenang dulu 10 sampai 15 menit. Baru kita tensi ulang. Das, jadi jangan langsung baru sekali tensi, langsung kita percaya nih. Oh, ini ibu ini ada darah tinggi. Jangan. Apalagi kalau pasien itu tidak ada riwayat darah tinggi. Pastikan dulu, benar-benar kita pastikan dulu. Jadi dalam kondisi pasiennya tenang,
tidak berbicara, dan tidak dalam posisi baru habis bergerak atau aktivitas. Jelas deh? Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Boleh. Ada perbedaan nggak dokter hipertensi ensefalopati sama hipertensi ortostatik? Itu aja sih Oke. dok, terima kasih. Terima kasih Grace atas pertanyaannya yang bagus ya. Jadi hipertensi ensefalopati adalah hipertensi yang disebabkan karena kenaikan yang mendadak. Kenaikan yang mendadak. Jadi biasanya dia normotensi karena tensi. Nah, ini dia. Karena tensi 160/100 nyebabin dia langsung tidak sadarkan diri, sakit kepala, mual muntah, atau yang biasa memang ada darah tinggi atau hipertensi tapi tidak rutin minum obat darah tinggi, pas ditensi tensi sampai 200 gitu ya. Itu hipertensi ensefalopati. Tapi kalau hipotensi ortostatik itu biasanya disebabkan oleh perubahan posisi tubuh. Satu. Dan kedua, biasanya disebabkan oleh tidak disertai dengan penurunan kesadaran atau gangguan mental, gangguan kesadaran, tidak menyebabkan kejang, tidak menyebabkan mual muntah gitu ya. Tapi biasanya dia karena perubahan posisi tubuh yang mendadak, hipotensi ortostatik namanya. Jadi dia dari duduk langsung berdiri, dari tiduran langsung berdiri, tidak ada dulu perubahan posisi. Jadi harusnya dia kalau misalnya dia memang dia ada hipotensi ortostatik, dia dari tiduran miring kiri, miring kanan dulu, terus duduk. 1 sampai 2 menit. Lalu sudah duduk, kondisi sudah stabil, baru berdiri. Jelas ya, Grace? Jelas, terima kasih. Sama-sama, Grace. Ada lagi yang mau bertanya? Izin dok bertanya. Boleh. Dok, saya mau nanya, gambaran CT scan pada ensefalopati hipertensi ini gimana dok gambarannya? Membedakannya dengan gambaran CT scan pada stroke iskemik sama stroke hemoragik dok. Terima kasih dok. Sama-sama. Jadi ini saya share ya. Kelihatan gambaran? Kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya? Kelihatan nggak, Dek? Belum terlihat dokter. Belum terlihat ya. Ini kelihatan? Sudah terlihat. Nah, jadi inilah yang terjadi pada pasien yang mengalami hipertensi ensefalopati. Biasanya dia terjadi di bagian posterior. Tunjuk ya. Ini gambaran MRI-nya. Ini dia terjadi di posterior. Ini CT scan-nya. Jelas deh? Di bagian posterior biasanya ya, di bagian belakang. Kalau stroke iskemik di mana aja? Nggak mesti di posterior, di mana aja bisa. Gimana tadi Firdaus? Sudah cukup jelas? Iya dok, sudah. Kalau stroke hemoragik gimana dok kira-kira gambaran CT scan-nya? Kalau stroke hemoragik itu, ini deh. Sebentar.
Kalau stroke hemoragik itu sebentar ya. Kalau stroke hemoragik itu gambarannya itu putih, tidak hitam. Ini kan di CT scan hitam ya. Yang ini hitam. Tapi kalau hemoragik itu warnanya mirip dengan tulang tapi tidak seperti tulang, Dek. Jadi putih gambaran CT scan-nya ya. Itu putih. Hmm, sebentar ya. Ada lagi yang lain? Sembari saya mencari gambaran ini. Gambaran gambaran apa? Gambaran ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau menanyakan yang lain? Jadi kalau sumbatan yang lebih demikian ya. Ini ada berapa orang? Kalian udah semester berapa ini? Semester 4, dokter. Halo? Oh, semester 4. Ada yang mau tanya lagi nggak?
sumbatan itu biasanya dia lebih hitam ya kalau di sini. Kalau stroke pecah pembuluh darah atau stroke perdarahan itu warnanya putih. Nah, ini saya kirim yang stroke sumbatan. Nah, ini stroke sumbatan. Sebentar ya. Kelihatan nggak gambarnya? Tidak terlihat, Dok. Hah? Nggak Apa deh? kelihatan, Dok. Nggak kelihatan, Dok, gambarnya. Nggak kelihatan. Masih yang gambar yang eh, ensefal, eh, CT scan, ya, ensefalo tadi. Oke. Nah, nah ini ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan, dokter. Ini ada, kelihatan ya? Terlihat. Iya, iya, Dok. Lihat ya, Dek. Nah, jadi Dek, ini adalah gambar. Ini kelihatan ya? Iya. Kelihatan ini? Terlihat dokter. Kelihatan? Lihat ya. Jadi ini adalah gambar stroke sumbatan. Jadi dia nggak mesti di posterior, tapi dia dimanapun bisa, di otak bagian depan pun bisa. Ini stroke sumbatan, hitam warnanya pada CT scan kepala. Tapi kalau stroke pecah pembuluh darah warnanya putih. Nah, ini tulang ya. Nah, dia putihnya bukan putih seperti tulang, bukan, tapi putih, agak putih. Jelas bisa bedakan ya, ini tulang, ini darah.
Sedangkan ini adalah apa namanya? eh, hipertensi ensefalopati. Jelas, Dek? Beda Ya, ya? Beda nggak? Beda nggak? Nah, beda ya. Firdaus, siapa tadi nanya? Firdaus ya? Iya, dokter. Nah, Firdaus, bisa bedain? Ya, bisa, dok. Beda ya. Jadi yang ini adalah struk sumbatan, dia warnanya hitam, menghitam ya, nggak selalu hitam sekali, bisa aja ada agak abu-abu bisa. Lalu yang ini adalah struk pecah pembuluh darah atau perdarahan. Warnanya putih tapi tidak seputih tulang. Jelas ya? Lalu ini adalah struk hipertensi ensefalopati. Dia adanya hanya di bagian posterior biasanya. Jelas? Kalau yang struk sumbatan itu nggak mesti di posterior, di mana-mana bisa. Di depan, di belakang, di tengah bisa. Sesuai dengan teritori pembuluh darah. Jelas, Firdaus? Jelas, dokter. Terima kasih, dokter. Oke. Ada lagi yang mau bertanya di sini? Sepertinya dari teman-teman sudah cukup, dokter. Ada yang mau bertanya lagi? Gak ada? Oke. Ini siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Saya dokter. Ketua kelas. Oh, siapa? Saya Abimai. Siapa? Apa Atala nama dok. lengkapnya? Muhammad Atala Atala. Abimanyu dok. Iya. Oke. Atala nanti kalau ada yang mau ditanyain bilang ya. Boleh di Atala nanti WA saya. Siap dok. Atala WA, ada yang mau tanyain apa gitu WA. Ya. Terus nanti Baik Atala dokter. WA saya ya. Atala nih apa ketua Oh kelasnya ya? iya dok. Oke. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh tanya ya, boleh WA ya. Baik dok. Oke. Ini kita mau ada foto nggak? Tolong difoto. Oke dok. Saya yang foto dok. Atala foto ya. Yang Nanti Atala kirim ya. Atala. iya dok. Tolong guys, yang belum muncul palanya, tolong munculin palanya. Udah pada semester berapa ini? Semester 4 dok. Oh, bentar lagi. Bentar lagi lulus ya. Insya Allah dok. Bentar lagi. Insya Allah. Sukses, penuh barokah dunia wal akhirat ya. Ilmunya Amin. menjadi ladang amal ibadah di akhirat Amin dan dok. menjadi amal jariah untuk orang tua kalian juga ya. Amin. Oke, yuk, boleh nggak apa-apa yang nggak muncul palanya nggak apa-apa. Kita foto aja yuk. Lihat lah. Slide satu. Slide satu. Aduh. Satu, dua, tiga. Slide dua. Aduh. Satu, dua, tiga. Slide tiga. Satu, dua, tiga. Slide empat. Satu, dua, tiga. Sudah dok. Oke, sip.
Nanti kalau ada pertanyaan tambahan, susulan, gak apa-apa. Nanti tolong sampaikan ke Atala untuk semua mahasiswa kelas Gamma ini ya. Alfa, Dok. Kelas Alfa ya. Kelas Alfa. Iya, Dok. Semua untuk yang bertanya di kelas Alfa, tolong dikirim ke siapa deh? Ke Atala, Dok. Atala, kirim ke Atala. Dari Atala nanti kirim ke saya. Oke? Nanti tolong di WA Atala screenshotnya. Oke, Dok. Oke, Dok. Oke, sukses semua ya. Jazakumullah khairan, katsiran. Sukses buat kalian semua. Semoga cepat lulusnya ya. Dipermudah. Amin. Assalamualaikum Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Bye. Terima kasih, Dokter.